Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tes wawasan kebangsaan UTBK untuk SKD CPNS tahun 2024 yang akan berlangsung di bulan Oktober nanti. Nah, dalam tes wawasan kebangsaan itu ada beberapa bagian, ya kan? Ini sesuai dengan permintaan yang terakhir. Ada 5. Yang pertama nasionalisme, integritas, pilihan negara, bahasa Indonesia. Nah, nanti kita akan overview satu-satu terkait bagaimana gambarannya, lalu juga bagaimana proses belajarnya nanti supaya mana sih yang akan prioritas, apakah nasionalisme, ataukah integritas, ataukah bela negara, atau pilihan negara, atau bahasa Indonesia. Mana yang bisa prioritas, mana yang keluar paling banyak, mana yang paling susah, kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Nah, jadi ada 5 ya. Kita akan mulai dari yang pertama. Dari yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme kita belajar bagaimana cara kita, sudut pandang kita sebagai calon ASN terkait dengan kontribusi kita kepada Indonesia. Nah, di sini pengertian nasionalisme secara politik merupakan manifestasi kesadaran nasional dan mengandung cita-cita dan mendorong bagi suatu bangsa. Jadi keseluruhannya adalah bagaimana sudut pandang kita nanti sebagai ASN, kita tuh bisa kontribusi apa bagi negara. Nah, nanti bisa berbeda antara sebagai ASN, sebagai masyarakat mungkin, atau sebagai militer kalau nanti mungkin ada pertanyaan. Jadi sudut pandangnya bisa berbeda-beda. Nah, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Bagaimana posisi kita sebagai ASN nanti akan diuji. Nah, ciri-cirinya apa sih kalau nanti keluar soalnya berupa nasionalisme, bagaimana sih kita bersikap, bagaimana sih sikap apa yang kita ambil, bagaimana sih uh, sudut pandang yang mau kita ambil, bagaimana apa saja tindakan yang kira-kira kalau jawabannya itu ini, ASN milihnya itu. Nah, itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, harus menempatkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. Itu adalah yang utama, pertama dan utama. Karena dalam nasionalisme kita dianggap sebagai anggota dari masyarakat. Nah, sehingga kepentingan kelompok itu, kepentingan masyarakat itu dalam hal ini kepentingan Indonesia ya, itu adalah secara kolegial itu berada di kepentingan individu kita maupun kelompok kita, misalkan keluarga, RT, RW, suku, atau kantor, ataupun SMA, ataupun semacamnya kelompok kesukaan. Nah, itu semua berada di bawah kepentingan bangsa. Jadi, kita nggak boleh milih sesuatu yang, oh, saya nggak mau nih. Nah, saya nggak mau berkorban nih. Nah, kami nggak mau berkorban nih. Nah, harus kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan negara. Nah, lalu ada juga, kita juga harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pekerjaan. Misalkan kita nanti kita ada soal kita bekerja di asing misalkan, atau kita bekerja di kantor swasta, nanti ada perbandingannya mau ke mana, mau mementingkan pekerjaan, mau mementingkan gaji, atau mementingkan bos atasan dibanding mementingkan kebangsaan, pasti milih bangsa. Lalu tujuan berpolitik untuk kepentingan bangsa. Jadi tidak ada tujuan politik dan untuk kepentingan individu. Lalu selalu memperkuat kemakmuran bangsa, artinya kita menjaga keguyupan dari bernegara.
Jangan milih satu yang misalkan mencederai keguyupan itu. Jangan misalkan teman-teman oh, aku mau buat kerusuhan, nah, jangan. Jadi selalu posisikan diri sebagai orang yang menjaga keamanan dan ketertiban bagi negara. Kalau taat patuh kebijakan hukum, ya kan, pokoknya kalau apapun yang sudah menjadi hukum itu harus taatin. Kalau memang tidak setuju, ada prosesnya. Gitu. Lalu merawat menjaga bangsa dengan mempertahankan keunggulan bangsa. Nah, itu adalah bagian-bagian dari nasionalisme. Nanti bentuk soalnya adalah bentuk soal seperti seperti TKP teman-teman. Jadi TKP itu nanti bentuknya teman-teman akan diberikan suatu gambaran, bisa cerita, bisa skenario. Nah, nanti teman-teman harus memilih posisi mana yang diambil. Nah, jadi teman-teman ketika memilih jangan sampai mementingkan diri sendiri, walaupun apapun itu kondisinya ya, selalu kepentingan bangsa. Nanti akan ada satu dua contoh untuk kita bahas. Nah, itu yang pertama untuk nasionalisme. Nah, lalu integritas. Nah, integritas ini adalah baru ya. Di 2001, 2021, 2002 itu baru muncul untuk integritas. Padahal sebelumnya integritas itu adalah bagian dari eh, TKP. Nah, bagian dari TKP walaupun di TKP nggak ada jadi ada pengkopian. Lalu apa sih perbedaan antara integritas yang ada di TGK dengan integritas yang ada di TKP? Sebenarnya tidak ada perbedaan jauh. Cuman dalam bentuk soal yang TKP, untuk yang TKP itu benar-benar bentuknya berupa skenario. Nah, bentuknya skenario. Sedangkan untuk yang di TWK bisa berupa skenario atau nanti juga bisa berupa teori, bisa berupa pengertian atau berupa misalkan ciri-ciri dan sebagainya. Nah, salah satu tambahan dalam integritas di TWK adalah terkait dengan core value PNS yang adalah berakhlak, ya kan? Nah, nanti mungkin teman-teman akan ketemu gambaran ini di soal-soal integritas. Jadi teman-teman nanti minimal dihafalkan. Nah, dihafalkan tahu gambarannya apa. Jadi ketika teman, oh nanti tuh bagaimana sih posisi PNS dalam dinas. Jadi sama dengan nasionalisme, mayoritas soal dari integritas nanti berupa positioning teman-teman dalam skenario sebagai PNS. Lalu yang ketiga adalah bela negara. Ya, bela negara itu adalah sama positioning kita. Jadi soal nasionalisme, integritas, dan juga soal bela negara itu adalah tipe-tipe soal TWK baru, di mana soal-soal TWK lama kan sebenarnya soal pengetahuan ya. Pengetahuan. Nah, sedangkan yang TWK versi baru, yang versi ini, berupa positioning teman-teman. Jadi nanti ada penggambaran di masyarakat, ada skenario, dan semacamnya. Jadi teman-teman akan memilih mana yang paling sesuai berdasarkan tadi identitas bela negara Indonesia. Nah, kalau bela negara adalah posisi kita sebagai ASN, ya kan, yang harus mementingkan kepentingan nasional, secara besarnya ya. Kalau integritas sebagai ASN yang menjunjung tinggi core ASN dan integritas anti korupsi, sedangkan bela negara sama posisi sebagai PNS atau bisa saja sipil dalam posisi kita menjaga atau membela negara yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah gambarannya. Nah, itu adalah ketiga bagian tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya mirip-mirip secara komposisi soal. Nah, sekarang kita di bagian bela negara.
bela negara adalah bagian yang paling padat biasanya dan biasanya secara komposisi lebih banyak dibanding soal yang lain. Kenapa? Karena bela negara secara materi dan submateri itu memiliki kandungan soal-soal teknis, artinya soal-soal yang berupa pengetahuan, tidak hanya soal-soal yang berupa positioning teman-teman sebagai ASN. Nah, apa aja bagian dari pilar negara itu? Dari pilar negara itu dari dalam bagian pilar negara itu kita mengenal nanti ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada NKRI, dan ada kebinekaan, kebinekaan Tunggal Ika. Nah, ciri khasnya apa? Jadi Pancasila itu pertama teman harus hafal hafal dengan Pancasila dan penjabarannya. Ada beberapa penjabaran yang nanti akan kakak bahas di materi Pancasila. Jadi Pancasila itu punya penjabaran dari masing-masing silanya. Nah, penjabaran itulah yang digunakan oleh pembuat soal untuk bentuk soal positioning. Nah, jadi nanti ada soal positioning dalam bentuk Pancasila, tapi sebenarnya penjabarannya itu sudah ada di eh, penjelasan Pancasila. Lalu selain soal positioning berupa Pancasila itu nanti juga ada pemahaman misalkan pasal sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 itu kondisi seperti apa, gambaran seperti apa, masuk ke sila mana dan sebagainya. Jadi teman-teman harus hafal Pancasila, lalu juga minimal membaca dengan sangat penjelasannya. Ditambah mungkin bonus misalkan sejarah ataupun pengertian dan sebagainya. Untuk Undang-Undang Dasar 1945, nah ini terkait dengan penjelasan dalam Undang-Undang 1945. Biasanya kalau kita belajar Undang-Undang Dasar, itu kakak selalu memberikan tips, yaitu kalau bisa untuk pasal 1 sampai pasal 15 itu dihafalkan. Dihafalkan, walaupun ada beberapa bagian yang panjang, misalkan janji presiden, yang juga presiden, ya itu bisa di skip. Cuman teman-teman tahu, oh pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, dan seterusnya. Lalu untuk pasal 19 dan seterusnya, itu tidak perlu dihafalkan ayatnya. Cukup tahu, oh pasal 23 tentang apa, pasal 24 tentang apa, pasal 25 tentang apa. Nah, sebagai gambaran nanti ketika proses belajar. Nanti ketika belajar, yang penting patokan itu 1 sampai 18 dihafalkan per ayatnya, sedangkan yang 12 yang seterusnya bisa dihafalkan pasalnya saja. Nah, lalu materi ketiga adalah submateri ketiga adalah NKRI. Nah, NKRI ini terkait dengan kenegaraan Indonesia. Nah, itu banyak tuh pasalnya, bisa pemerintahan, bisa wilayah, lalu bisa juga lembaga dan semacamnya. Nah, yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah nah itu adalah bentuk-bentuk soal di negara yang merupakan salah satu bentuk soal TWK yang paling banyak materinya dan biasanya secara komposisi juga lebih banyak dibanding. Kita lanjut. Yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ada perubahan. Di tahun 2023 itu sudah tidak ada PUB. PUB itu apa? Dulunya IED, kejadian sebelumnya kan, kemudian diubah ke PUB. Nah, untuk tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi. Artinya tidak perlu belajar teoritis. Nah, kebanyakan berupa soalnya adalah berupa bacaan, seperti soal TIU ya. Bacaan dan juga kalimat aktif. Nah, bacaan ini teman-teman harus banyak latihan baca supaya nanti tahu bagaimana cara menemukan kalimat yang menjadi pokok pikiran misalkan atau sudut pandang semacamnya atau mencari informasi dan mencari fakta itu harus membaca cepat. Itu adalah 5
materi tes wawasan kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia ini, lalu pilar negara, bela negara, integritas, bagaimana nasionalisme. Nah, demikian penjelasan terkait dengan tes wawasan kebangsaan SKD CPNS tahun 2025. Nah, oke, silahkan kalau ada pertanyaan atau kalau mau lanjut juga boleh. Mohon izin dilanjut aja, Kak. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Oke, yang tadi sudah diberikan. Ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas untuk materi tes wawasan kebangsaan tahun 2024 ini menggunakan course model. Nah, ada beberapa soal yang kita mau bahas bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mengambil sudut pandangnya, dan cara memilihnya. Oke, ya. Nah, di sini soal pertama ini secara langsung kita bisa tahu bahwa ini adalah soal terkait Pancasila, yaitu jenis soal yang berupa nanti ada penjelasan atau kondisi, lalu kita diminta memilih masuk ke jenis sila yang mana. Nah, jadi sila yang mana ini soalnya cukup banyak ya, bisa dua atau tiga soal dalam satu kesempatan. Satu tes bisa tiga atau empat. Makanya akan selalu tekankan bahwa Pancasila adalah satu materi yang harus dipelajarin karena cakupannya kecil dan hampir bisa dipastikan jawabannya. Karena emang kesulitan TWK sekarang adalah dia seperti soal TKP yang lama, bahwa kita nggak tahu nih ini posisi yang mana, karena bisa aja soalnya bisa satu atau dua pilihan yang mendekati kita, jadi kita ragu. Nah, bedanya kalau soal TKP, kalau kita ragu kita bisa dapat 4 atau 5, jadi ada seri nilainya. Sedangkan soal TWK, nah, itu langsung kalau emang salah salah, nilainya kosong gitu. Nah, kita baca ya. Korupsi merupakan tindakan, sambil kita highlight langsung aja kok. Jadi ketika membaca soal dalam latihan, ini tips juga, itu langsung scan, langsung dibaca aja, nggak usah eh, nggak usah nanti bentuknya gimana gimana, karena waktunya juga mepet. Langsung dibaca aja dan langsung kira-kira cari keywordnya. Nah, korupsi, keywordnya korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik. Nah, langsung kita tandai dalam pikiran aja yang dikuasai pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Padahal ini kan ini masih penjelasan korupsi ya. Hal ini dapat merugikan kerugian negara dan masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan, sarana dan sarana. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti penguat pengalaman. Nah, begini. Nanti di masing-masing pasal, di masing-masing sila, 1, 2, 3, 4, dan 5, itu ada keyword. Nah, ada keywordnya. Jadi secara gambaran umumnya, kalau pasal ketuhanan itu biasanya terkait dengan agama, hanya terkait agama. Kalau kemanusiaan itu terkait dengan hubungan antar manusia saja. Jadi berhenti di hubungan antar manusia saja. Nah, kalau persatuan Indonesia biasanya terkait dengan pemerintahan atau hubungan antara manusia, individu, dengan pemerintah. Nah, jadi begitu. Sedangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan biasanya terkait dengan voting, terkait dengan musyawarah mufakat, dan sebagainya.
atau representasi kita di DPR, kita masih bentuknya kan representatif ya. Nah, sedangkan keadilan sosial adalah terkait dengan ekonomi. Karena keadilan sosial, ekonomi, atau kesejahteraan. Nah, dari hal ini, kita bisa hubungkan, oh, di sini keywordnya ada kerugian negara, lalu ada juga kesehatan sarana prasarana. Berarti secara umum, ini kita bisa hubungkan dengan pasal 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi begitu hubungannya. Nah, kalau ada terkait dengan keagamaan sedikit-sedikit aja, oh pasti hubungan dengan sila satu. Kalau antar manusia, sila dua. Kalau hubungan antara individu dan pemerintah, sila tiga. Tentang negara ya, sila tiga. Kalau Anda hubungan dengan gotong royong, lalu ada hubungannya dengan musyawarah mufakat, itu ngambil posisi di sila 4. Tapi karena di sini ada kata kerugian negara, lalu ada bidang kesehatan, sarana, pendidikan, dan prasarannya, maka milihnya yang keadilan sosial. Begitu cara penggambarannya. Sekarang soal PWK 2. Di soal PWK 2, ini secara langsung kita bisa tahu bahwa ini soal terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Nah, kita baca. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah agama sesuai dengan agama masing-masing. Contoh perilaku yang mencerminkan pernyataan tersebut adalah dalam hal membaca gini teman-teman, dalam soal ini kita diberitahu bahwa pasal 29 itu terkait dengan ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan sesuatu agama. Cuma di beberapa soal itu bahkan tidak, dia bentuknya di awal, di bagian akhir baru berupa pasal referensinya. Nah, itulah pentingnya ketika teman-teman untuk pasal 19 ke belakang, teman-teman tahu pasal apa terkait apa, minimal. Jadi kalau di sini misalkan tidak diberitahu tentang apa, teman-teman bisa tahu bahwa oh pasal 29 agama, oh berarti terkait dengan kebebasan agama. Kayak gitu simpel aja. Nah, jadi teman-teman tahu referensi pasal nanti mengatur kemana untuk pasal 19 ke belakang. Tadi sampaikan kenapa pentingnya tahu referensi pasal. Nah, di sini soalnya adalah, jadi ini penjelasannya, memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan pernyataan tersebut adalah, maka di sini yang menjadi berat adalah memberikan kebebasan. Kalau soal begini, biar cepat, selalu memberikan saran bentuk eliminasi. Nah, jadi langsung eliminasi jawaban yang jadi bukan mencari, tapi mengeliminasi. Karena kalau mencari nanti akan ketemu jawaban yang mirip-mirip. Nah, kalau eliminasi nanti akan semakin sedikit opsinya. Nah, kita coba lagi ya. Memprotes pendirian, nah, ini coret. Jelas salah ya. Nah, itu bentuk cara menjawab eliminasi. Jadi kita mengeliminasi jawaban yang sudah kita baca, sudah kita baca. Nah, menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing. Nah, karena itu paling benar. Berarti poin di sini ya, ini negatif ya. Berarti salah juga. Nah, eliminasi lagi. Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap itu akan tidak menimbulkan dosa. Nah, ini yang Kak bilang pentingnya eliminasi. Jadi kalau kita ketemu jawaban yang tidak pasti salah, kita simpan. Oh ya, kita simpan nih yang C. Bisa jadi pilihan. Tapi nggak langsung jawab. Sebagai simpan aja. Nah, mempelajarin yang D, delta, mempelajarin ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya. Nah, ini juga tidak ada negatifnya. Kita simpan. Nah, yang E, nah, yang E,
menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Ini juga bagus. Nah, nanti ada yang positif atau netral itu di C, D, E. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, di C, D, E yang sesuai topiknya, jadi kan semua, semua positif nih atau netral. Ya, sekarang kita sesuaikan dengan topiknya. Nah, karena topiknya adalah memberikan kebebasan atau toleransi, maka yang paling sesuai adalah E. Gitu. Jadi jawabannya adalah menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan agamanya atau ibadahnya. C dan D benar, tapi tidak sesuai dengan topik yang diinginkan. Nah, itu nanti. Itu ada metode, jadi eliminasi mana yang pasti negatif dari semua yang positif itu disesuaikan dengan tema atau soalnya. Nah, nanti yang paling sesuai itulah yang paling dipilih. Sekarang kita hapus dulu. Soal terakhir TBK 3, ketika rapat tentang proyek baru, pimpinan mengutarakan laporannya, tapi ada satu poin yang menurut Anda bertentangan dengan nilai Pancasila, yang salah satu tentang keadilan sosial. Nah, berarti ini teman-teman diminta kesesuaian dengan sila kelima. Jadi ini dibalik ya. Tipe soal yang dibalik. Yang kalau yang tadi soal pertama itu ada case-nya, ada skenario-nya, ada ceritanya. Lalu teman-teman diminta untuk mencari A, B, C, dan D, dan E. Mana masuk ke mana nih? Masuk ke sila 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau soal seperti ini dibalik. Nah, jadi ada silanya, teman-teman diminta mencari mana yang skenario itu paling sesuai. Oke, nah, jadi key poinnya atau yang utamanya kita teman-teman tandain dulu. Oh, tentang keadilan sosial. Berarti tentang apa? Tentang hak, kewajiban masyarakat, tentang keuangan, semacamnya. Nah, kita baca lagi ketika dalam rapat tentang proyek baru, kita mengutarakan laporannya, tapi ada satu poin yang menurut bertentangan. Nah, jadi cari yang bertentangan, ya kan? Nah, lalu bagaimana sikap Anda? Nah, tadi ini kan kita cari nih, mana yang sesuai, mana yang teman-teman itu memposisikan diri dengan baik. Nah, ini ada mengeturkan pendapat Anda dengan tepat. Nah, ini bagus nih. Kita bentuknya eliminasi lagi. Nah, ini berarti ini positif. Pura-pura tidak tahu, berarti ini negatif ya. Langsung eliminasi saja. Langsung eliminasi, lalu mempengaruhi anggota tim yang bertentangan. Sebenarnya ini masih positif ya, cuma kita simpan aja, enggak negatif-negatif banget, ini netral lah, netral positif. Nah, membiarkan saja pasti jalan, nah, pasti salah lagi. Memberikan masukan, nah ini pasti ini benar nih. Nah, jadi metodenya berupa eliminasi. Berarti yang sekarang ada A, ada C, ada E. Ya kan? Nah, di sini yang C, karena tadi bilang ini masih netral, kita juga kurang lagi, maka ini bisa langsung kita eliminasi. Sekarang tinggal A atau E. Nah, dari A atau E itu kita lihat baik-baik lah. Ini kalau soalnya PKP, nggak masalah, karena teman-teman kalau nggak dapat 5, dapat 4. Cuman di sini kan soalnya berupa PWK. Di mana dalam PWK itu itu teman-teman harus benar, karena benar pokoknya 5, salah langsung 0, walaupun salahnya tipis, ya kan. Nah, di sini kita lihat kondisinya apa. Oh, di sini yang kita mau juga tentang kita highlight tentang keadilan sosial nih. Oh, ada. Oke, lalu kita juga posisinya adalah pimpinan rapat itu mengutarakan laporannya, tapi satu bertentangan. Nah, jadi teman-teman harus meng-highlight dua hal ini. Oh, ada terkait Pancasilanya, ada terkait teman-teman menyampaikan pendapatnya. Nah, dari A itu benar, tepat sekali, cuma tidak ada unsur Pancasilanya, sehingga kurang tepat. Karena di opsi E, di sini selain teman-teman memberikan masukan, juga ada istilahnya apa ya?
frasa terkait dengan Pancasila. Itulah pentingnya teman-teman tahu bahwa ini balikannya nih, dari teman-teman milih yang ada unsurnya juga dengan Pancasila. Jika nih tidak ada opsi E, misalkan opsi E juga salah nih, nah maka mungkin jawabannya adalah opsi A, nggak ada masalah. Cuma kalau ketika ada dihadapkan dua opsi yang mirip-mirip seperti ini, nah maka ini terkait dengan Pancasila, nih topiknya masih Pancasila, ya berarti jawabannya pilih yang masih ada unsur Pancasila. Begitu pada pembahasan soal tadi tadi ya.